Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Untuk itu, perkenankan saya Muhammad Jihan Aryadillah akan berbagi ilmu tentang taubat. Taubat adalah kembali dari suatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoinya, kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, dan kembali taat setelah melanggar larangannya. Antara kita pasti pernah berbuat kesalahan terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan rahmatnya dengan sifat-sifatnya yang maha penerima taubat. Seperti yang diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Beriman, secara umum para ulama membagi taubat menjadi 3 bagian. Pertama, taubat awam atau taubat manusia umum. Taubat manusia secara umum yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Kedua, taubat khawas atau taubat orang-orang khusus. Taubat ini sebagai pertanda meningkatkan kharifah manusia kepada Allah karena mereka merasa malu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Dan yang ketiga, taubat al-khas al-khawas. Taubat ini merupakan tingkatan taubat yang paling tinggi. Taubat Rasulullah manakala ia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampunan kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari lubuk hati. Sahabat beriman, tahukah kalian bagaimana tata cara bertaubat? Yang pertama, menyadari kesalahan, karena seseorang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak mencari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Kedua, menyesali kesalahan sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertobat. Ketiga, memohon ampun kepada Allah, beristighfar dengan keyakinan atau husnudzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujur-jujurnya, tidak hanya di mulut, sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk mengerjakan dosa itu di sewaktu-waktu. Kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertaubat. Sahabat beriman, jadi taubat artinya kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala larangan Allah menuju perintahnya. Adapun taubat dibagi menjadi 3, yaitu taubat awam untuk taubat manusia pada umumnya, taubat khawas yaitu taubat untuk orang-orang yang khusus, dan yang ketiga taubat al-khas al-khawas yaitu taubat yang dilakukan Rasulullah SAW. Selanjutnya, tata cara bertaubat itu ada 5. Yang pertama, menyadari kesalahan. Kedua, menyesali kesalahan. Ketiga, beristighfar. Keempat, berjanji tidak mengulanginya. Dan yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Maka setiap manusia sudah seharusnya senantiasa mengingat taubat dan harus tetap tumbuh di dalam hati setiap muslim sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, marilah kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.